Mas kesini tujuannya mau apa? Saya pengen kaya, karena saya sengaja kesini datang pengen meminta kekayaan. Nah, wanita tersebut menjawab, apakah ada yang disosokkan untuk saya untuk menggantikan uang tersebut? Bersama Eno Enoe, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pesugihan. Kira-kira pesugihan apa? Jangan lupa like, di-share ke teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe juga ya teman-teman ya. Nah, kali ini di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang pesugihan. Saya sekarang berada di posisi di ladang teman-teman. Nah, ini saya akan membahas tentang pesugihan teman-teman ya. Yang saya akan kasih tahu ke teman-teman semua, itulah pesugihan yang teman-teman cari-cari ataupun dimanapun berada ya. Nah, ini saya akan membahas teman saya teman-teman, biar teman-teman paham. Ini saya akan membahas teman saya, namanya Aris teman-teman, dari Jawa Timur ya. Dia teman saya. Nah, dia bercerita begini. Dia datang ke rumah seseorang yang dipercaya bisa melakukan pesugihan, dan dia melakukan pesugihan. Dia disuruh untuk berpuasa selama 1 hari 1 malam di lokasi gua ya. Nah, kemudian di tempat situ katanya pertama kalinya ditemui sama warna merah. Nggak tahu itu warna merahnya itu makhluk astral atau baju ya. Yang jelas itu merupakan kayak asap cuman warnanya merah begitu, kayak asap cuman warnanya merah. Katanya mendekati di waktu jam 11 malam. Nah, karena teman saya itu yang namanya Aris itu kepepet, banyak hutangnya, tidak tahu caranya melunasi, kemudian dia sengaja mencari pesugihan tersebut. Dan katanya simbahnya itu begini, Mas Aris, kalau Mas kepengen pesugihan yang super cepat, itu ada tumbalnya. Tumbalnya apa, Pak? Mbah, begitu. Tumbalnya apa, Mbah? Kalau nggak badan sendiri, istri. Kalau nggak istri, anak. Nah, tapi karena dia saking mepetnya, dia siapapun, yang penting jangan orang lain. Nah, dia lakukan itu selama berpuasa baru 1 hari 1 malam ya, baru 1 hari 1 malam. Kemudian itu tadi ketemu sama warna merah yang seperti awan. Kemudian dia duduk aja, tenang-tenang aja. Setelah lama kemudian ada suara kayak orang mecahin gelas, katanya kayak gelas pecah gitu loh, piar katanya begitu. Nah, kemudian dia terbangun tuh dari bersilanya. Dia kan bersila seperti ini kayak saya nih, bersila diam bersemedi. Kemudian dia membuka matanya karena saking takutnya, katanya saking takutnya, gemeteran, udah nggak enak badannya katanya. Dia melihat di depannya itu sudah ada makhluk yang gede tinggi, katanya kalau misalnya bisa diukur itu kemungkinan lebih dari 3 meter. Nah, dia masih bertahan karena dia tidak menanya atau tidak apa-apa ya. Dia hanya sekedar menunjukkan raganya, jiwanya dia. Begitu, itu kata Mas Haris. Kemudian dia tenang-tenang saja, tapi merasa takutnya itu sudah bergetar kemana-mana. Karena dia udah nekat, banyak hutang yang harus dia lunasi, tetap dia memaksakan diri. Setelah itu makhluk itu hilang, dia makin tenang aja. Setelah lama-lama kemudian, dari jam 2 malam katanya, datang lagi ada wanita sangat cantik menemui, katanya menemui ke sini, datang gitu, menanya, Mas kesini tujuannya mau apa?
saya pengen kaya karena saya sengaja kesini datang pengen meminta kekayaan. Nah, wanita tersebut menjawab, apakah ada yang disosokkan untuk saya untuk menggantikan uang tersebut? Aris itu jawabnya itu bingung, mau diri saya sendiri atau mau anak saya atau mau istri saya. Mau saya kasih anak sayang, mau saya kasih istri sayang, mau saya diri sendiri saya nggak makan uangnya. Wah, bingung itu. Kemudian Mas Aris, iya saya mau menyosokkan diri saya sendiri, asalkan saya bisa kaya, bisa melunasi hutang-hutang saya. Nah, kemudian itu dilakukan mereka berdua, antara si sosok wanita cantik tersebut dan sama Mas Aris. Dilakukan, di setengahnya dia itu disuruh mandi, katanya disuruh mandi kembang, nggak tahu kembangnya apa ya, yang jelas dia suruh mandi kembang sama si wanita itu, wanita cantik itu. Kemudian dia berdiri, Mas Arisnya berdiri beneran, di situ ada gua khusus air, katanya ada bunganya banyak. Terus kemudian dia ngambil mandi. Dia tanpa sadar bahwa air yang buat mandi itu darah, teman-teman, darah tersebut buat mandi, tapi dia nggak nyadar bahwa itu darah, katanya tadinya dia air tadinya. Nah, setelah dia 3 kali ngambil gayung, berarti 1 kali air, 2 kali air, 3 kalinya itu udah darah itu udah darah. Tapi karena saking paksa, dari hatinya udah siap melunasi hutang, paksa dia. Lama kemudian dia sosok itu mengasih uang, katanya mengasih uang sampai kalau misalnya ada kardus gitu ya, kemungkinan melebihi 4 kardus, katanya uangnya ratusan semua, nggak ada yang 50-an, itu katanya teman-teman, beneran itu katanya. Nah, setelah itu kemudian Mas Aris membawa uang tersebut ya, membawa uang keluar dari gua pakai gerobak. Sampai ditanya orang, Mas malam-malam kok bawa gerobak? Nah, karena di perkampungan itu, kalau di kota mau bawa gerobak, bawa mobil, bawa apa bebas. Di perkampungan ditanyain, nggak tahu RT, nggak tahu RW, Mas kenapa malam-malam bawa gerobak? Loh, itu apa yang ditutupin pakai daun pisang? Nah, dia jawab, ini emang pisang, mau saya bawa ke rumah saya. Oh, rumahnya emang di mana? Dekat kok di situ, cuman beda kelurahan. Oh ya udah, katanya bawa pulang. Uangnya pulang ke rumahnya, tadinya saya sendiri yang disosokkan, anak dan bininya 2 hari kemudian meninggal dunia. Makanya buat teman-teman, hati-hati untuk mengalami pesugihan-pesugihan. Tadinya saya sendiri yang saya lakukan untuk pesugihan, untuk mengambil nyawa saya. Ternyata itu malah yang diambil anak dan istrinya baru 2 hari itu loh teman-teman. Itu ceritanya Mas Aris begitu. Makanya hati-hati dengan pesugihan-pesugihan. Jadi jangan sampai melakukan pesugihan-pesugihan yang berada di manapun ya. Makanya hati-hatilah sebelum kalian bertindak. Pikirkan dulu matang-matang. Hidup itu kita harus melakukan apa saja, memang seperti itu. Tapi jangan begitu caranya, jangan menelusuri arah jalan yang ke kiri. Ibaratnya begitu, jangan mengarahkan jalan yang tidak baik. Kita mencari uang untuk anak istri, ya kan? Untuk membahagiakan keluarga kita. Tapi setelah kita membawa uang sampai segerobak banyaknya, kita niatnya mau ngasih bahagia untuk anak dan istri. Tapi 2 hari kemudian anak dan istrinya meninggal. Buat apa uang tersebut? Tidak ada gunanya. Mas Aris menangis dengan rasanya pokoknya udah hilang, udah nggak ada uang, nggak ada apa, pokoknya hampir gila. Mas Aris menyimpan uang tersebut selama
di rumah itu nyampe 3 bulanan utuh sama sekali nggak ada diambil, 1 lembar pun nggak ada yang diambil, kata Mas Haris begitu. Kemudian dia menyesali penyesalannya, melakukan itu. Nah, dia bercerita dengan saya. Makanya buat teman-teman, hati-hati untuk melakukan pesugihan. Jangan sampai melakukan pesugihan yang tidak sewajarnya. Namanya pesugihan semuanya tidak baik. Buat teman-teman, saya kasih tahu, jangan pernah melakukan pesugihan, karena pesugihan memang harus jangan dilakukan ya. Hati-hati teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang jadi subscriber saya. Mudah-mudahan berguna. Sampai di sini dulu, nanti saya akan membuatkan video untuk selanjutnya. Terima kasih.